Halo teman-teman semua, ketemu lagi di JP Basket Channel. Kali ini kita bakal ngebahas performance review dari sepatu Aztec Track ini. Sorry banget kita ngeluarin video performance reviewnya agak lama karena jujur kita baru bisa pakai sepatu ini tuh baru belakangan ini. Sebenarnya buat di lapangan outdoor sih udah dipakai terus ya, ada 10 kalian kali kita coba pakai sepatu ini. Tapi buat di lapangan indoor, karena kemarin tuh sempet hari raya kan, jadi main indoornya agak libur dulu karena banyak yang mudik juga kan. Nah, jadi kita baru sempat nyobain sepatu ini di lapangan indoor itu baru belakangan inilah, dan udah kita coba pakai 2 kali dan menurut kita udah cukup lah untuk kita bisa ngegambarin gimana rasanya sepatu Aztec Track ini. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya yang kita ngebahas detail dari sepatu Aztec Track ini, kalian bisa klik link di atas ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, bolehlah klik tombol subscribe di bagian bawah supaya kita nambah semangat bikin video-video performance review kayak gini. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari yang paling bawah. Kita mulai bahas dari segi traksi teman-teman. Jadi untuk traksinya ini menurut kita sadis banget sih teman-teman. Mau dipakai di lapangan outdoor yang bersih maupun yang berdebu kayak gitu, ini traksinya tetap bekerja dengan baik. Apalagi kalau dipakai di lapangan indoor tuh, wah nggak usah ditanya deh. Tentunya traksinya lebih gigit sih kalau dipakai di lapangan indoor. Ya kita jujur agak mes aja gitu, dari yang sebelumnya kita nge-review Aztec Baker itu kan traksinya sebenarnya ya cukup oke, tapi masih standar lah, masih sama lah kayak sepatu-sepatu lain di range harga di bawah 500 ribuan gitu teman-teman. Tapi di sepatu Aztec Track ini, wah gila sih, melebihi ekspektasi sih kalau kita bilang. Dari beberapa sepatu basket yang pernah kita coba, kayaknya sepatu ini tuh yang paling enak deh traksinya. Jadi buat kalian yang gaya mainnya lincah, yang sering bermanuver gitu, terus stop and go kayak gitu-gitu, kayaknya cocok nih kalau pakai traksi sepatu ini. Bener-bener mantap deh pokoknya. Dan buat yang sering nanya, Brecet nggak bang? Ya, sepatu ini tuh rubber outsole-nya emang squeaky banget. Jadi asik aja gitu, sering dicit-dicit terus gitu teman-teman. Dan ini pola traksinya tuh ternyata nggak gampang angkat debu teman-teman. Jadi buat kalian yang sering main di lapangan yang agak debuan gitu, aman lah, tanpa perlu rajin-rajin di wipe off gitu. Kalau ngomongin durabilitas outsole, menurut kita ini tipe yang kuat ya, karena ini udah kita pakai terus dan kondisi rubbernya ya masih solid kayak gini nih teman-teman. Jadi nggak ada tuh kita nemuin yang kekikis berlebihan gitu. Dicoba pencet gini juga masih tebal-tebal dan masih termasuk yang keras gitu ya, jadi nggak yang melunak banget gitu. Ya harusnya awet sih ini rubber outsole-nya. Terus untuk heel to toe transition-nya ini smooth banget sih teman-teman. Di bagian depan dan bagian belakang ini kan udah ngelengkung gitu kan. Sebenarnya bagian sampingnya juga ngelengkung gini sih. Ini biasanya buat ningkatin kelincahan gitu. Terus ditambah lagi dengan outsole yang kepisah jadi 3 ini, bisa jadi 3 ini. Ini terbukti emang mendukung buat ngasih transisi heel to toe yang lebih halus lagi gitu teman-teman. Oke gitu aja kayaknya kalau ngomongin traksi. Lanjut ngomongin cushion. Kalau ngomongin cushion dari sepatu Aztec Track ini tuh menurut kita cukup empuk ya teman-teman. Mungkin bukan sempuk cushion dari sepatu Blur BB3 yang empuk banget gitu ya, ini enggak. Tapi kalau dibandingin Aztec Baker yang pernah kita review tuh, kita lebih seneng cushion dari sepatu Aztec Track ini. Karena menurut kita empuknya lebih dapet sih dan lebih stabil juga. Terus menurut kita tipe cushion kayak gini tuh cocok buat segala posisi bermain sih ya. Karena tipe cushionnya tuh nggak ngilangin core feel dan impact protectionnya juga masih oke sih di sepatu ini. Jadi masih aman lah dengkul selama pakai sepatu ini. Kayaknya gitu aja deh kalau ngomongin cushion. Kita lanjut ke upper material. Kalau ngomongin upper material, ini nih bagian yang paling bikin sepatu ini tuh kelihatan menarik gitu teman-teman. Ya ada corak-corak yang dibuat agak timbul ini nih, yang ngebuat sepatu ini tuh jadi nggak kelihatan polosan gitu lah, nggak kayak sepatu lain di range harga 500 ribuan yang lainnya gitu. Jadi walaupun sepatu ini sebenarnya nggak yang banyak detail-detailnya gitu juga, tapi dengan adanya corak ini tuh udah ngebuat sepatu ini tuh jadi kelihatan rame gitu kan, jadi kelihatan cakep lah pokoknya. Dan yang kayak kita bilang di video sebelumnya, upper material dari sepatu ini tuh kan kayak ada lapisannya gitu teman-teman. Dan ternyata ini nggak yang terlalu masalah. Nah dipakai sekali aja materialnya tuh udah mulai melentur gitu, jadi bisa nyesuaiin bentuk kaki kita. Malah justru yang agak masalah itu di bagian rubbernya ini sih teman-teman.
Ini kan sepatunya itu kan sebenarnya base-nya itu agak roomy gitu ya teman-teman, di bagian depan nih terutama. Jadi kalau mau supaya berasa nyaman, mau nggak mau ya diikat tali sepatunya nih agak dikencengin gitu kan. Nah ini efeknya ke bagian rubber ini nih, jadi agak nggak jelas gitu. Gak tau, ini agak sedikit mengganggu aja sih kalau menurut kita pribadi. Entah ini karena rubbernya kelebaran atau karena rubbernya ketebalan gitu, kita juga kurang paham ya. Yang jelas ini ngefek ke bentuk sepatunya sih, jadi agak sayang aja gitu. Terus untuk sirkulasi udaranya, kalau dilihat sekilas sebenarnya ini kan per materialnya nggak yang banyak lubang-lubangnya gitu ya, tapi ternyata ini bukan yang gampang berasa panas gitu sih teman-teman. Jadi kalau dipakai dalam waktu yang agak lama, untuk kalian yang mau pakai sepatu ini buat casual gitu, ini nggak gampang berasa panas, jadi nggak gampang berkeringat gitu, tetap aman-aman aja. Dan untuk padding di bagian lidah dan padding di collarnya ini oke-oke aja, masih cukup sih menurut kita, nggak ada masalah sama sekali. Untuk material tali juga nggak ada masalah, diikat sekali aja, ini nggak sampai ada cerita tali lepas kayak di Aztec Baker itu. Oh iya, ini kan opsi penaliannya ada dua nih, ada yang di atas banget ini sama di dua dari atas ini. Ini sebenarnya selera sih. Kalau kalian mau yang kunciannya dapat banget, mungkin bisa ditali sampai yang lubang tali paling atas ini. Tapi kalau menurut kita di lubang tali kedua dari atas ini juga udah cukup sih kunciannya. Gitu aja kayaknya kalau ngomongin upper material. Kita lanjut bahas fit. Jadi kita jujur agak bingung nih kalau ngomongin fit dari sepatu ini. Kalau biasanya di sepatu Nike kan kita ngambil ukuran 45. Nah, belajar dari Aztec Baker kemarin itu kita ngambil ukuran yang downsize satu ukuran. Jadi kita ngambil ukuran 44, dari sepatu ini akhirnya kita ngambil ukuran 44 juga. Dan ternyata sepatunya itu untuk panjangnya itu agak ada sedikit sisa di bagian depan, sekitar 1 jari gitu. Jadi emang tipe sepatu ini tuh tipenya tuh agak panjang gitu ya. Untuk di bagian samping kanan dan kirinya ini udah pas sih menurut kita. Tapi setelah kita pakai terus, per materialnya udah mulai melentur. Nah jadi berasa roomy banget tuh di bagian depan sini. Jadi menurut kita mungkin sepatu ini emang ramahnya buat tipe kaki lebar ya. Jadi untuk kita pribadi, untuk turun satu ukuran ke ukuran 44 ini masih nyaman-nyaman aja sih kita pakainya. Paling resikonya ya mau nggak mau di tali sepatunya yang kencang banget gitu teman-teman. Terus ini juga nanti ngefeknya ke bentuk sepatunya, jadi kurang bagus aja gitu kan kelihatannya. Ya paling kalau mau ngakalinnya ya bisa dipakein double shock aja gitu, supaya nggak terlalu kencang juga kan ikat tali sepatunya. Dan untuk turun 2 ukuran mungkin bisa dipertimbangkan juga, terutama buat kalian yang suka pakai sepatu yang rapet banget gitu. Tapi ya buat amannya mending dicoba langsung aja ya, karena kan sepatu ini kebetulan nggak yang susah banget buat dicari juga. Kalian bisa langsung datang aja ke sport station yang biasanya kan di tiap kota, di tiap daerah gitu ada kan. Jadi gitu aja kalau ngomongin fit. Kita lanjut bahas support. Kalau ngomongin support dari sepatu ini, kita bahas satu-satu aja ya. Yang pertama itu dari torsional supportnya. Ini masih sama kayak sepatu lain di range harga 500 ribuan. Ini nggak punya torsional supportnya, jadi masih wajar aja ya. Terus ini kan upper materialnya kayak yang tadi kita bilang, upper materialnya tuh agak sedikit kaku gitu teman-teman. Jadi ini secara nggak langsung ini ngasih support sih ke bagian lateral movementnya teman-teman. Jadi nggak ada tuh cerita kayak kaki berasa mencuat keluar gitu kayak di sepatu Aztec Baker gitu. Terus ini ditambah lagi dengan adanya midsole yang agak overlap di bagian samping ini yang dinaikkan ini juga nge-support sih untuk di lateral movement. Jadi berasa kayak ada yang ngejaga aja gitu di bagian samping-samping kaki gitu, terutama buat yang ngelakuin gerakan kayak berpindah arah cepat gitu, kayak step back, crossover gitu. Terus untuk support di bagian belakang, walaupun ini tipe heel counternya nggak yang sekokoh dan sebagus punyanya Nike atau Adidas, tapi setidaknya ini udah cukup lah buat ngasih kestabilan di sepatu ini. Jadi nggak kayak di sepatu Aztec Baker tuh yang sebelumnya kita review itu kan kayak berasa cepet capek gitu kakinya. Nah sepatu ini tuh nggak yang berasa cepet capek gitu sih. Dan ini juga ditambah lagi dengan adanya synthetic leather di bagian belakang ini juga kan. Jadi support di bagian belakang udah cukup sih. Terus oh ya, ini kan
walaupun sepatu ini tuh nggak ada outriggernya, tapi base dari sepatu ini tuh kan cukup lebar ya teman-teman, dari depan ke belakang ini di bagian samping-sampingnya ini. Nah ini berguna juga sih, jadi berasa lebih stabil aja gitu, terutama kalau kita habis landing gitu. Nah kayaknya gitu aja ya kalau ngomongin support dari sepatu ini. Jadi menurut kita supportnya emang ada peningkatan sih dibandingkan sepatu yang sebelumnya kita review, Aztec Baker itu. Jadi berasa lebih stabil lah pokoknya. Oke, secara keseluruhan untuk sepatu yang harganya turun Rp50.000, menurut kita nggak ada penurunan kualitas ya di sepatu ini, bahkan malah sebaliknya. Jadi Aztec emang banyak improvement nih di sepatu ini. Dan menurut kita pribadi, kalau kita boleh jujur, sebenarnya ini mungkin salah satu sepatu yang kita nggak expect nih bakal seenak ini. Ya yang paling bagus sih di bagian traksinya, ini udah top banget deh menurut kita traksinya. Kalau minusnya ya di bagian fitnya tuh, ini kita agak sedikit bingung di bagian fitnya. Jadi buat sepatu seharga Rp459.000, menurut kita ini recommended sih, boleh banget buat kalian coba. Jadi segitu dulu kalau kita ngebahas performance review dari sepatu Aztec Trek ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga IG kita di JP Basket Channel. Oh iya, jangan lupa boleh kalian komen review sepatu apa nih ke depannya ya. Semoga basket menyenangkan.